Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu mengingatkan untuk kalian presensi terlebih dahulu supaya tidak terlewatkan. Oke, kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah memahami perhitungan harga pokok produksi atau HPP dan memasarkan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Sebelum ke memasarkan makanan awetan, kita harus memahami dulu perhitungan harga pokok produksinya atau HPP. Nah, apa itu HPP? Kalian bisa sambil menyimak LKS kalian atau buku pegangan kalian ya. Pengertian dari harga pokok produksi. Ya, bisa disingkat HPP itu adalah kondisi atau harga. Harga di mana seorang pengusaha tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Jadi berada di titik tengah, titik impasnya. Sebagai contoh misalnya seorang pengusaha menjual produk atau mendapatkan perhitungan HPP itu di angka 10.000. Jadi ketika dia menjual di angka 10.000 itu, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi dia juga tidak rugi. Bisa dibilang hanya balik modal. Oke. Kita harus ketahui dulu komponen apa saja yang harus kita hitung. Sebelum kita menghitung BEP, kita harus tahu dulu komponennya. Yang pertama adalah variable cost atau biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Oke, biaya variabel itu adalah biaya yang sifatnya itu dinamis, ya, tergantung berapa banyak produksinya. Jadi bisa berubah-ubah. Berbeda dengan yang kedua, itu ada fixed cost atau biaya tetap. Jadi walaupun misalnya dalam 1 bulan kalian tidak ada produksi, kalian tetap harus mengeluarkan fixed cost atau biaya tetap. Ini tidak bisa diubah-ubah ya. Kalau kalian merencanakan ini dalam waktu 1 tahun dan biaya tetap dalam 1 bulannya itu sudah ditentukan, maka kalian harus tetap mengeluarkan biaya tersebut walaupun tidak ada produksi. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Biaya variabel itu ada banyak macamnya. Di sini Ibu sebutkan ada 5 ya. Itu ada biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya gas, biaya air, dan biaya listrik. Ini adalah biaya variabel yang sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya dalam 1 bulan ini kalian memproduksi kue kering, maka bahan bakunya adalah bahan-bahan kue kering, kemasan kue kering pasti berbeda. Misalnya bulan berikutnya kalian memproduksi makanan olahan dari pisang misalnya, otomatis bahan bakunya berubah lagi, kemasannya berubah, kebutuhan gas, air, dan listrik pasti berubah. Berbeda dengan yang fixed cost. Fixed cost ini ada tenaga kerja, operasional, risiko, marketing, dan penyusutan alat. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tenaga kerja dulu. Tenaga kerja ini kita anggarkan 15% sampai 25% dari biaya variabel yang sudah kita hitung. Tenaga kerja ini wajib ya, kalau kalian memperkerjakan seseorang itu wajib mengeluarkan biaya ini, tenaga kerja. Anggarannya sekitar 15% sampai 25% dari biaya variabelnya itu.
Yang kedua adalah operasional. Apa itu operasional? Misalnya dalam pembelian bahan kalian membutuhkan transportasi untuk membeli bensin dan sebagainya. Nah, atau mungkin membayar parkir. Nah, itu kalian bisa anggarkan di operasional. Jadi tetap ada biaya yang kalian sisihkan untuk operasional tersebut. Kemudian yang ketiga adalah resiko. Resiko ini banyak sekali ya, yang namanya usaha itu pasti ada resikonya. Contohnya seperti apa? Misalnya bahan tersebut mudah basi, dan misalnya dalam waktu 1 hari itu tidak laku, otomatis dia basi. Ada beberapa bahan jadi tidak semuanya laku. Nah, itu kita anggarkan di resiko usahanya, itu juga ada ya. Atau misalnya bahannya yang akan kita buat busuk. Nah, itu kita ambil dari biaya resiko ini untuk membeli bahan yang baru. Yang keempat adalah marketing. Ini yang penting juga ya, kalau kita usaha pasti kita butuh yang namanya promosi, entah dari brosur atau mungkin endorse ya. Nah, itu kita harus anggarkan. Untuk biaya marketingnya itu sekitar 10% sampai 50%. Nah, yang terakhir adalah penyusutan alat. Apa itu penyusutan alat? Nanti kita bahas sambil contoh ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Misalnya dalam memproduksi selai nanas. Jadi kita punya usaha selai nanas ya, membuat selai nanas. Nah, selai nanas ini kalian hanya membutuhkan nanas dan gula. Ini hanya contoh aja ya. Ada bahan tambahannya, misalnya rempah-rempah dan sebagainya, itu juga dibutuhkan dalam selai nanas ya. Hanya supaya tidak terlalu banyak komponennya, jadi ibu hanya buatkan contohnya bahannya ada 2 ini saja. Produk selai nanas dengan nanas jumlahnya itu 1 kilo, gula setengah kilo, bisa menghasilkan 4 bungkus nanas. 4 bungkus selai nanas ya. Kita hitung variabel cost-nya. Variabel cost yang pertama adalah bahan bakunya. Berarti bahan bakunya ada nanas 1 kilo, gula setengah kilo. Nah, kita hitung harga satuannya. Kita lihat harga pasarannya. Mungkin sekarang bisa berubah 12.000 per kilo atau mungkin hanya 5.000 per kilo ya. Itu kita menyesuaikan harga pasarnya. Di sini ibu contohkan untuk nanas 1 kilonya 10.000. Kemudian gula pasir itu 12.000 per kilo. Nah, kemudian bergeser ke yang kanan. Ini adalah harganya. Jadi harganya kalau 1 kilo nanas, harga satunya 1 kilo 10.000, berarti untuk harga kebutuhannya adalah 10.000 juga. Kemudian untuk gulanya, karena kebutuhan kita hanya setengah kilo, maka dari 1 kilonya 12.000, maka untuk setengah kilo adalah 6.000. Nah, kita bisa jumlahkan bahan bakunya. Total harga bahan bakunya itu adalah 16.000. Yang kedua adalah biaya kemasan. Nah, di sini ibu contohkan karena kita hanya butuh 4 bungkus, 1 kemasan untuk selai nanas ini ibu hitungnya 500 per kemasan ya. Jadi ibu totalkan 2.000. Biaya kemasannya adalah 2.000. Biaya gasnya ini menyesuaikan ya. Misalnya dalam 1 tabung gas bisa untuk memproduksi 4 kali produksi atau 5 kali produksi, itu menyesuaikannya. Jadi dari harga misalnya 1 tabung gas 20.000, kalian bisa untuk memproduksi 5 kali ya, 5 kali produksi berarti 20.000 dibagi 5 gitu ya. Nah, ini ibu contohkan untuk biaya gasnya adalah 4.000. Kemudian biaya airnya 3.000. Nah, untuk listrik karena tidak memakai jadi ibu kosongkan.
Jadi total biaya variabelnya untuk keseluruhannya bahan baku, kemasan, gas, air listrik itu adalah 25.000. Nah, kemudian kita hitung lagi yang kedua adalah biaya tetapnya atau fixed cost. Mulai dari yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja kita anggarkan dari 15 sampai 25, kita anggarkannya 20% ya, 20% dari 25.000. Gimana menghitungnya? Berarti 20 per 100 dikali 25.000, ketemunya adalah 5.000. Itu untuk tenaga kerja dalam satu kali produksi ya. Dalam satu kali produksi tenaga kerjanya 5.000. Kemudian operasionalnya dari 10 sampai 20%, Ibu ambil 10%, berarti operasionalnya adalah 2.500. Kemudian yang ketiga adalah resiko usaha. Untuk resiko usahanya 10% ya, berarti sama ya 2.500. Kemudian marketingnya tadi 10 sampai 50%, Ibu ambil 10% saja, kali 25.000 berarti 2.500. Sekarang kita totalkan. Jadi berapa total untuk biaya tetap? Oke, kita masih ada satu lagi ya, penyusutan alat. Nah, ini Ibu sedikit jelaskan untuk menghitung penyusutan alat. Tapi kalau misalnya dalam soal, kalau misalnya ada soal ya, sudah dituliskan penyusutan alat, berarti kalian sudah tidak perlu menghitung. Ini adalah penyusutan alat jika kalian ingin membuat usaha. Jadi kalian harus tahu cara menghitung penyusutan alat tersebut, karena ini penting ya. Kalau kalian mau membuka sebuah usaha, secara otomatis kan kalian membeli alat-alat yang baru. Atau misalnya kalau ini sudah punya, mungkin ada suatu alat yang lebih mahal, misalnya Presto itu kan pasti harganya lebih mahal ya. Nah, itu kalian bisa anggarkan dibuat seperti ini penyusutan alatnya. Contohnya ya, ini alat yang kita butuhkan untuk membuat selai nanas ini yang sudah kita beli ya, itu ada pisau, baskom, panci, dan wajan. Jumlahnya ini ya, pisau 5 buah, baskom 5 buah, panci 2 buah, wajan 2 buah. Oke. Ini adalah harga satuannya. Harga satuan pisau satunya 10.000 dan sebagainya. Ketemu jumlah harganya 5 buah pisau berarti ketemu 50.000, 5 buah baskom 75.000, 2 buah panci 40.000, 2 buah wajan 40.000. Jadi alat-alat ini kita harus bisa memperkirakan kira-kira akan mengalami penyusutan dalam berapa waktu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 1 tahun ya. Jadi kalian harus bisa memperhitungkan itu. Misalnya kalau ini alat yang sudah kita beli ini akan mengalami penyusutan. Apa itu penyusutan? Maksudnya itu adalah bisa aja rusak atau karena pemakaian ya. Jadi itu adalah dalam jangka waktu berapa waktu itu akan diganti. Oke. Misalnya di sini alat-alat ini kita hitung, misalnya minta ganti ya, akan diganti setiap 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan berarti kita hitung dalam 1 minggu itu ada berapa kali produksi. Kalian memproduksi selai nanas ini 1 minggu itu berapa kali? Misalnya 5 hari ya. 5 hari, misalnya 5 hari, jadi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur ya, berarti 1 minggunya ada 5 hari kerja. 5 hari kerja, jadi dalam waktu 2 bulan ini ada berapa kali produksi atau berapa hari produksi? Ketemunya adalah 40 hari atau 40 kali produksi. Jadi dalam 1 kali produksi itu, 1 kali anggaran itu, kalian harus membuat perhitungannya ini.
Jadi 50.000 dari jumlah harga tadi ya 50.000 kalian bagi 40. Jadi 50.000 ini kalian bagi 40 hari kerja itu. Dalam satu hari berarti kalian harus mengumpulkan uang 1.250. Untuk baskomnya segini, kemudian panci, wajan, ketemunya adalah untuk penyusutan alatnya adalah 5.125. Jadi biaya penyusutan yang kalian sisihkan, yang kalian siapkan adalah 5.125. Oke. Nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa sampaikan di forum ya. Oke, kemudian tadi ya kita sudah ketemu total biaya tetapnya dari tenaga kerja, operasional, resiko sampai marketing. Kita hitung, kita jumlahkan, ketemunya adalah 17.625. Oke ya, kita sudah ketemu biaya variabel dan biaya tetap. Oke, coba kita lihat lagi. Ini tadi ya, biaya tetapnya adalah tenaga kerja 5.000, operasional 2.500, resikonya 2.500, marketingnya 2.500, kemudian penyusutan alatnya 5.100, ketemunya adalah 17.625. Kalau sudah ketemu biaya variabel dan biaya tetap, kita bisa menghitung total biaya atau modal yang kita butuhkan. Modal yang kita butuhkan dalam usaha kita perkirakan usaha kita itu modalnya berapa sih? Nah, jumlahkan biaya variabel dan biaya tetap, yaitu 25.000 ditambah 17.625, ketemunya modal kalian adalah 42.625. Kalian bisa bulatkan boleh 43.000 ya. Kemudian kalau sudah ketemu modalnya, ini diingat-ingat ya, modal kalian ya. Ini yang penting juga ya, total biaya atau modal usaha. Nah, kita bisa menghitung harga jual. Jadi kadang harga jual ini kan bisa kita perkirakan ya. Tapi tidak asal. Jadi kalian tetap harus memperhitungkan modal kalian yang tadi ya, yang kita sudah hitung, biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variabel, itu kalian harus perhitungkan. Jadi tidak asal memberikan harga tapi kalian tidak memperhitungkan itu tadi. Jadi kalian tidak pos-poskan, itu nanti akan susah ya dalam pembagian keuntungannya itu tadi. Kemudian harga jual, rumusnya adalah total biaya ditambah keuntungan dibagi jumlah produk. Keuntungan di sini minimal 10%, maksimal 50%. Jadi jangan kalian ambil keuntungan 100% ya. Oke, itu boleh 70% boleh, tapi kita anggarkannya di sini hanya 10 sampai 50%. Oke. Berarti harga jualnya 42.000 ditambah 40%. 40% kita ambil keuntungannya 40%. Berarti 40% dari total biaya. Ini contoh perhitungannya ya. Berarti ini total biayanya tadi 40% dari total biaya, ketemunya adalah 17.050. Jadi kita tinggal jumlahkan total biaya ditambah keuntungannya tadi 40% dari ini ya, dibagi jumlah produknya. Tadi kita hitung ada 4 bungkus ya, produknya yang kita hasilkan 4 bungkus. Ketemunya harga jualnya adalah 14.918. Nah, ini supaya mempermudah, kita bulatkan untuk harga jual 1 bungkus selai nanas itu adalah 15.000. Oke. Sudah sampai di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah ke HPP atau harga pokok produksi. Bisa juga dikatakan BEP. Kalau HPP ini harga pokok produksi, berarti BEP-nya adalah BEP harga.
BEP atau HPP itu sebenarnya ada dua ya, BEP harga dan BEP produk atau unitnya. Oke. Kalau HPP itu adalah harga pokok produksinya. Itu rumusnya adalah total biaya dibagi jumlah produk. Ini hanya kita rumus BEP produk dan BEP harga ini jangan sampai kebalik ya. Kalau BEP harga itu total biaya dibagi jumlah produk. Kalau BEP produk total biaya dibagi dibagi harga jual. Ini ya. Kalau BEP harga total biaya dibagi jumlah produk, BEP produk total biaya dibagi harga jualnya. Tadi ya untuk HPP, untuk BEP harga ketemunya adalah 10.656. Jadi BEP-nya itu ketemu di angka 11.000. Apa maksudnya? Jadi harga pokoknya yang kalian dapat itu adalah 11.000. Mungkin lebih tepatnya adalah ini ya, 10.600. Kalian jadi minimal kalian menjualkan produk kalian itu dengan harga 10.656 atau 10.700 ya. 10.700 itu yang kalian jual. Jadi minimal penjualan kalian atau minimal harga selai nanas itu adalah 10.700 atau 11.000 lah ya. Jadi kalau kalian jual dengan harga segitu, kalian tidak akan rugi, tapi kalian juga tidak dapat untung. Itu istilahnya titik tengahnya saja, patokan kalian. Jadi misalnya kalian ketemu HPP-nya atau BEP-nya, BEP harganya itu di angka 11.000, berarti ini bisa dijadikan patokan kalian. Misalnya harga jualnya kan 15.000 ya, HPP-nya 11.000, berarti kalian bisa misalnya tidak laku dalam satu hari itu, kok masih ada satu yang gak laku, kalian bisa turunkan harganya dari 15.000, kalian bisa ambil sale atau promo atau diskon. Tapi diskon tersebut jangan sampai di bawah 11.000 atau di bawah 10.700 itu tadi, di bawah ini ya, di bawah BEP itu, supaya kalian tetap dapat untung. Kalau misalnya di angka 12.000 kalian masih untung 1.000, kalau di angka 13.000 kalian masih untung 2.000 dan seterusnya ya. Itu mempermudah kalian dalam penjualan dan jangan sampai rugi itu tadi. Oke. Kemudian yang kedua adalah BEP produknya. Ini adalah produk ya, kalau ini unitnya. Misalnya ini tadi ya, jumlahnya adalah 42.625 dibagi harga jualnya tadi 15.000, ketemunya adalah 2,8. Kita bulatkan karena produk itu tidak ada setengah-setengah ya, jadi kita nggak bisa jual 2,5 bungkus kan, nggak bisa. Jadi kita bulatkan 3 bungkus. Jadi tadi kan produknya 4 bungkusnya, jadi minimal sekali kalian harus jual 3 bungkus. Minimal kalian harus terjual 3 bungkus supaya kalian balik modal gitu. Jadi 1 bungkusnya itu adalah keuntungan kalian. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian sampaikan di forum Google Classroom-nya ya. Oke, untuk latihan soalnya atau contoh soalnya nanti yang kalian bisa kerjakan, insya Allah disampaikan minggu depan ya. Jadi tetap kalian pelajari dulu, kalian coba-coba dulu, pahami, kalian bisa mencoba sendiri sambil dihitung sendiri atau dengan angka yang berbeda. Jadi supaya kalian lebih paham sebelum nanti ibu kasih soal lagi gitu ya. Sudah cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.